Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol Covid yang telah ditentukan oleh pemerintah. Baiklah, pada pertemuan kita kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis aplikasi pengolah vektor dan cara penggunaannya. Aplikasi pengolah vektor itu banyak ya, tetapi kita batasi di sini ada beberapa aplikasi yang kita akan uji coba ya, dan bagaimana cara penggunaannya. Yang pertama adalah aplikasi CorelDRAW. Nah, di sini ada aplikasi CorelDRAW versi X6 yang sudah saya install. Baiklah, kita lihat apa saja sih fitur-fitur yang terdapat di dalam aplikasi vektor dan bagaimana cara menggunakannya. Kita klik dua kali aplikasi tersebut, nanti akan running atau akan berjalan. Aplikasi Corel ini banyak jenisnya ya. Ada versi X6, kemudian X78 dan selanjutnya. Nah, ini tampilan lembar kerja CorelDRAW X6. Di sini ada tampilan new blank dan new template. Nah, perbedaannya adalah kalau new blank ini untuk membuat atau menampilkan lembar kerja baru dengan layar kosong. Tapi kalau new template adalah menampilkan lembar kerja dengan menggunakan template yang sudah kita sediakan. Baiklah, karena kita belum ada template, kita menggunakan lembar kerja new blank saja atau new dokumen. Nah, di sini ada ketentuan yang harus diisi. Pertama, yang akan kita kerjakan hari ini apa? Kita tulis judulnya, misalnya membuat objek apa? Misalnya membuat objek dasar, misalnya judulnya. Kemudian size-nya kita bisa tentukan legal, letter, atau yang lainnya sesuai kebutuhan. Kemudian unitnya kita bisa gunakan cm. Kemudian posisi kertas atau lembar kerjanya bisa kita gunakan portrait atau landscape. Kemudian number of page-nya ya kita bisa gunakan 1 atau 2 atau 3 sesuai kebutuhan. Kemudian primary color mode. Nah, di sini kita bisa gunakan RGB atau CMYK. CMYK itu singkatan dari cyan, magenta, yellow, black. Sedangkan RGB singkatan dari red, green, blue. Terserah mau pilih yang mana, sesuaikan dengan kebutuhan Anda masing-masing. Kemudian render resolusi. Nah, render resolusi bisa kita gunakan resolusi 300 defaultnya atau gunakan resolusi yang lain, silahkan. Kemudian kita klik OK. Nah, ini bagian nomor kerja CorelDRAW X6. Di sini ada menu bar ya. Kemudian menu bar itu terdiri dari file, edit, new, layout, arrange, effect, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada menu standar bar ya. Di sini kita bisa lihat. Kalau kita klik kanan di sini yang terchecklist adalah menu-menu yang ada di tampilan lembar kerja ini. Kemudian di sebelah sini ada toolbox yang kita bisa gunakan untuk menggambar objek apapun yang kita inginkan. Kemudian di sebelah kanan di sini ada color palette. Nah, color palette ini berfungsi untuk menambahkan warna pada objek. Nah, cara penggunaan CorelDRAW ini sangat mudah ya. Langkah awal ya kita bisa misalnya membuat objek dasar. Misalnya kita menentukan garis pada CorelDRAW, misalnya garis horizontal atau vertikal, kita bisa menggunakan freehand tool. Caranya klik freehand, kemudian kita arahkan di sini di lembar kerja membentuk garis horizontal seperti ini, kita arahkan sampai membentuk lurus, jangan di drag ya, diarahkan aja, geser. Nanti kalau sudah terbentuk garis lurus kemudian baru kita klik sekali, nah dia akan membentuk garis seperti ini, ataupun membentuk garis vertikal seperti ini. Arahkan sampai berbentuk lurus kemudian baru di klik. Nah, seperti ini. Atau menggunakan tools yang lain seperti rectangle tool. Ini membuat persegi 4 ya, balok atau bentuk-bentuk yang lainnya. Dan ada ellipse tool. Nah, di sini bisa membuat lingkaran atau tools-tools yang lainnya yang disediakan. Nah, itu cara menggunakan lembar kerja, cara menggunakan aplikasi CorelDRAW versi X6. Kemudian yang kedua adalah aplikasi pengolah vektor OpenOffice Draw. Nah, di sini saya menggunakan OpenOffice Draw versi 4. Nah, kemudian di sini ada pilihan mau menggunakan OpenOffice fasilitas yang mana yang mau kita gunakan. Ada
text document, ada spreadsheet, ada presentation dan sebagainya. Nah, yang kita gunakan adalah drawing ya, mengolah vektor drawing. Nah, ini tampilan lembar kerja OpenOffice Draw ya, hampir sama dengan Corel Draw ya, cuma perbedaannya adalah di sini tampilan lembar kerjanya yang berbeda adalah toolsnya yang sangat berbeda ya. Ya, toolsnya yang berbeda. Kemudian di sini juga ada penambahan seperti efek ya, yang membedakannya dengan Corel Draw. Bisa kita lihat di sini ada style formatting. Nah, di sini ada fasilitas-fasilitas seperti teks, kemudian heading dan sebagainya. Nah, kemudian di sini ada new theme. Nah, new theme ini gambar yang sudah ada ya, template yang sudah ada atau gambar objek yang sudah ada. Tinggal kita klik, kemudian kita drag. Nah, seperti ini. Atau kita menggunakan fasilitas theme yang lainnya, bisa kita klik, kemudian kita drag ke sini. Cara penggunaannya seperti itu. Kemudian kalau mau kita perbesar juga bisa. Nah, seperti ini. Jadi menggunakan fasilitas template yang sudah ada, kemudian simbol-simbol. Nah, ini bedanya dengan CorelDRAW. Kalau di CorelDRAW belum ada template-template seperti ini, ya kita harus buat sendiri. Ya, atau kalau misalnya ada pun ya tidak variatif seperti ini ya. Kalau di sini sangat variatif tampilannya, sangat menarik. Ya, kemudian dari segi pewarnaan juga sudah ada, sudah didesain dengan tampilan warna yang menarik. Kemudian kalau misalnya menggunakan tools yang lain ya kita bisa menggunakan di bawah sini ada. Kalau misalnya di sini kita hilangkan juga tidak begitu masalah ya. Karena di bawah sini pun ada tampilannya. Di sini ada rectangle ya. Hampir sama dengan CorelDRAW, ada rectangle. Kemudian ada ellipse ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk memperkecil ukurannya ya bisa kita atur secara manual. Ya, bedanya seperti itu ya. Kalau CorelDRAW tidak ada tampilan theme yang sudah memiliki variasi pewarnaan dan template yang sudah ditentukan. Kalau di OpenOffice Draw sini sudah ada tampilan template-nya sudah disiapkan. Jadi tampilannya ya template-nya lebih menarik lah dibandingkan dengan template yang ada di CorelDRAW. Kemudian ada lagi aplikasi vektor yaitu LibreCAD atau LibreCAD. Nah, ini adalah tampilan lembar kerja LibreCAD ya. Tampilan lembar kerja ini hampir sama kalau kalian pernah menggunakan aplikasi AutoCAD, ini hampir sama. Jadi ini lebih digunakan untuk membuat denah rumah dan juga alat-alat untuk otomotif ya, atau baut ya, untuk menggambar baut, menggambar besi dan lain sebagainya. Nah, di sini cara pengerjaannya ya hampir sama dengan CorelDRAW dia. Tapi di sini ada perbedaan-perbedaan. Perbedaan yang pertama adalah di sini untuk menentukan warna pada background ya. Warna pada background kita bisa menggunakan fungsi application prefer. Nah, di sini ada kelebihannya, dia warna background itu bisa dirubah-rubah. Di sini bisa kita tentukan warna backgroundnya mau warna apa. Hitam, putih atau warna lain, tinggal kita pilih, misalnya putih, kemudian grid colornya warna apa. Kemudian di sini ada meta grid dan lain sebagainya. Kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi aplikasi ini untuk menggambar gambar dua dimensi ya. Lebih digunakan untuk menggambar desain dua dimensi lebih condongnya. Kemudian unitnya, nah kalau misalnya mau menggambar baut dan bahan-bahan yang lainnya sesuai dengan mesin ya kita bisa gunakan milimeter unitnya agar lebih mudah dalam pembuatannya. Kemudian auto shape-nya kita gunakan pertentuan. Nah, disinilah perbedaan dari LibreCAD ya, ketika nanti misalnya dalam keadaan mati lampu ya, misalnya kita sudah menggunakan lebih dari 5 menit, maka file tersebut akan tersimpan secara sendiri walaupun belum kita save, dia akan otomatis tersimpan. Nah, di sini bisa kita tentukan auto save-nya 5 atau 10 menit dia akan menyimpan atau berapa, terserah sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Kemudian kita klik OK. Nah, ini tampilan lembar kerjanya kita sudah ganti dengan warna putih. Kemudian toolsnya di mana ya ini? Ini menu bar, bagian menu bar ya. Ada file, option dan lain sebagainya. Nah, ini bagian toolsnya ya.
Misalnya kita menggunakan center point, kita klik di sini. Nah, di sini membuat lingkaran. Ya, kemudian kita klik kiri dan kemudian untuk mengakhirinya klik kanan. Nah, sepertinya tampilannya. Dan ketika kita untuk melakukan misalnya memindahkan objek, kita klik ini selection pointer. Objeknya bisa kita geser. Nah, kita bisa drag sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian ada lagi tools-tools yang lain seperti 2-point ya. 2-point ini kita bisa gunakan untuk membuat garis horizontal atau vertikal. Caranya sama, kita arahkan bentuk garis horizontal misalnya. Kita setelah terlihat lurus, kita klik kiri kemudian klik kanan untuk mengakhirnya. Nah, ini tampilan daripada tools-tools yang ada di LibreCAD. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya tentang jenis-jenis aplikasi pengolah vektor dan cara penggunaannya. Lain waktu kita akan menggunakan aplikasi ini lebih jauh lagi atau lebih banyak lagi ya. Kita akan menggambar objek-objek lain yang mungkin lebih menarik dan lebih variatif lagi. Terima kasih. Saya Hiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.